1. Prakarya adalah A. Hasil kerja mentah, B. Produk siap jual, C. Bahan mentah, D. Bahan baku, E. Hasil wirausaha. Dua jawaban paling tepat untuk prinsip pengolahan prakarya adalah A. Membuat sesuatu bisa dijual di pasaran, B. Mengubah bahan mentah menjadi produksi hasil dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut, C. Mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, D. Mengubah bahan mentah menjadi produk makanan, E. Mengubah bahan mentah menjadi kerajinan bahan tersebut. Tiga yang tidak termasuk dalam kelompok mata pelajaran prakarya adalah A. Pengolahan, B. Rekayasa, C. Seni budaya, D. Kerajinan, E. Budidaya. Empat kewirausahaan adalah A. Membuat sesuatu bisa dijual di pasaran, B. Membuat suatu produk dengan tujuan mendapat keuntungan, C. Usaha memupuk kemandirian dan mengurangi pengangguran, D. Usaha kreatif yang membangun suatu nilai dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak, E. Membuat suatu produk dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. Lima kata lain kewirausahaan dalam bahasa Inggris adalah A. Entrepreneurship, B. Entrepreneurship, C. Entrepreneurship, D. Entrepreneur, E. Entrepreneurship. Enam ciri-ciri sikap seorang wirausahawan diantaranya sebagai berikut, A. Percaya diri, berorientasi ke masa depan, B. Berjiwa pemimpin dan kreatif, C. Berani menanggung resiko dan inovatif, D. Jujur dan sportif, E. Semua jawaban benar. Tujuh. Dalam wirausaha kerajinan diperlukan proses evaluasi dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk melihat peluang pasar yang ada digunakan analisis, A. SWOT, B. Threats, C. Strength, D. Opportunities, E. Weakness. Delapan, dalam berwirausaha kerap kita menemui kegagalan, lebih banyak, dan keberhasilan. Sikap apa yang dapat kita tunjukkan sebagai manusia yang beragama, bertuhan jika dalam berwirausaha menemui banyak kegagalan, A. Tetap berusaha mencari peluang dan banyak belajar dari pengalaman disertai dengan selalu berdoa, B. Tetap berusaha dan menjadi kuat, berani untuk menghalalkan segala cara, C. Lebih baik menyendiri dan mendaki gunung untuk mencari inspirasi baru, D. Frustasi meratapi nasib, E. Mengadu kepada teman di media jejaring sosial. Sembilan, coba perhatikan lingkungan kalian, mulai dari ruang kelas, sekolah, dan jalan raya. Dari area tersebut, terdapat banyak informasi komunikas berupa gambar tulisan desain grafis seperti contoh di bawah, kecuali A. Papan reklame, B. Spanduk, C. Baliho, D. Logo instansi swasta negeri, E. Pohon. Sepuluh tahapan produksi berbahan limbah secara umum terbagi atas beberapa langkah. Tahapan yang benar adalah A. Limbah pembahanan pembentukan perakitan finishing product, B. Limbah pembentukan pembahanan perakitan finishing product, C. Limbah perakitan pembentukan pembahanan finishing product,
D. Limbah pembahanan pembentukan perakitan product finishing. E. Pembahanan limbah pembentukan perakitan finishing product. Sebelas. Di bawah ini yang termasuk keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang wirausahawan. A. Keterampilan melakukan teknis tertentu. B. Keterampilan teknik. C. Keterampilan mengelola usaha. D. Keterampilan mengkoordinasi kegiatan usaha. E. Keterampilan bekerja sama dengan orang lain. Dua belas. Sedangkan yang termasuk keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah A. Keterampilan melakukan usaha secara menyeluruh. B. Keterampilan mengelola usaha. C. Keterampilan kegiatan usaha. D. Keterampilan menyusun rencana. E. Keterampilan berinisiatif. Tiga belas. Seimbangnya biaya pengeluaran dan pendapatan sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan dinamakan A. Titik timbang. B. Titik impas. C. Titik modal. D. Titik usaha. E. Titik biaya. 14. Faktor yang bukan mendukung keberhasilan usaha adalah A. Prestatif. B. Disiplin. C. Realistis. D. Kerja keras. E. Ketergantungan. 15. Yang bukan sifat dari wirausaha adalah A. Memiliki ketepatan hati. B. Memiliki impian. C. Memiliki kreativitas. D. Tidak mendistribusikan kepemilikannya. E. Tidak mengutamakan pencapaian kekayaan. 16. Yang bukan faktor dari pengaruh krisis ekonomi global adalah A. Kemandirian kerja. B. Kemiskinan. C. Keterpurukan hidup. D. Keterbelakangan. E. Pengangguran. 17. Inovasi berarti A. Menciptakan barang baru. B. Mempertahankan produk lama. C. Melakukan sesuatu dengan cara-cara baru. D. Mempertahankan cara tradisional. E. Menggunakan teknologi mutakhir. 18. Berikut ini yang tidak termasuk kerajinan dari bahan alam adalah A. Tanah liat. B. Sabun. C. Serat. D. Kulit. E. Rotan. 19. Pondasi dasar untuk menciptakan suatu karya disebut A. Ide. B. Peluang. C. Tren atau gaya. D. Peranan. E. Uang. 20. Pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda disebut A. Desain. B. Planning. C. Marketing. D. Promosi. E. Konsinyasi. 21. Pesaing itu berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah A. Berbahaya bagi bisnis kita. B. Bisa membuat kita menjadi toleran. C. Bisa diajak sebagai rekan bisnis. D. Membuat kita berpikir untuk bertahan dan maju. E. Bisa menjadi partner kerja agar tetap bertahan.
22. Upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya disebut dengan istilah A. Desain, B. Planning, C. Marketing, D. Promosi, E. Konsinyasi. 23. Unsur estetika dalam sering dikenal dengan istilah A. Keamanan, B. Keindahan, C. Kesatuan, D. Keluasan, E. Keseimbangan. 24. Ketika menjalankan wirausaha, Anda menggunakan media sosial sebagai media promosi. Hal ini merupakan strategi berwirausaha dalam hal A. Minat, B. Motivasi, C. Memanfaatkan teknologi, D. Menambah teman, E. Beriklan. 25. Suatu jenis teknologi mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru disebut dengan istilah A. Teknologi tinggi, B. Teknologi madya, C. Teknologi tepat guna, D. Teknologi terapan, E. Teknologi tradisional. 26. Nilai-nilai estetika sebuah karya kerajinan memiliki prinsip A. Keamanan, kenyamanan, dan keluasan, B. Kesatuan, keselarasan, keseimbangan dan kontras, C. Realis, geometris abstrak, D. Membentuk, menganyam, menenun dan membordir, E. Pembahanan, pembentukan, perakitan finishing. 27. Struktur proposal usaha memuat hal-hal berikut ini, A. Deskripsi perusahaan, B. Pasar dan pemasaran, C. Aspek produksi, D. Aspek keuangan, E. Semua jawaban benar. 28. Dalam suatu proses kegiatan produksi biasanya terdapat sisa yang disebut A. Bahan baku, B. Limbah, C. Kerajinan, D. Bahan jadi, E. Bahan setengah jadi. 29. Proses pemanfaatan limbah menjadi benda yang bernilai dan bermanfaat disebut A. Recycle bin, B. Daur ulang, C. Rekayasa, D. Pembakaran, E. Budidaya. 30. Berdasarkan wujudnya limbah dapat dibedakan menjadi A. Limbah padat, B. Limbah cair, C. Limbah gas, D. A dan B benar, E. A, B, dan C benar. 31. Limbah organik merupakan limbah A. Berasal dari bagian tubuh tumbuhan, B. Dapat diuraikan oleh bakteri pengurai dalam tanah, C. Sulit diuraikan oleh bakteri pengurai dalam tanah, D. Tidak dapat dipergunakan sebagai pupuk, E. Sulit didaur ulang menjadi bentuk lain. 32. Upaya memanfaatkan limbah kemudian diproses menjadi sebuah kerajinan bertujuan untuk berikut ini, kecuali A. Menyelamatkan lingkungan, B. Menjaga lingkungan, C. Melindungi lingkungan, D. Mewariskan keberlangsungan lingkungan, E. Menghancurkan lingkungan.
33. Keuntungan mendaur ulang sampah adalah sebagai berikut, kecuali A. Penghematan sumber daya alam, B. Pengurangan pencemaran lingkungan, C. Mengurangi lapangan kerja, D. Menciptakan benda baru dari limbah, E. Menyediakan bahan baku bagi industri daur ulang. 34. Kemasan yang melekat pada produk disebut, A. Kemasan primer, B. Kemasan sekunder, C. Kemasan tersier, D. Kemasan dalam, E. Kemasan luar. 35. Kemasan untuk distribusi disebut, A. Kemasan primer, B. Kemasan sekunder, C. Kemasan tersier, D. Kemasan dalam, E. Kemasan luar. 36. Penentuan harga jual harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu A. Modal, B. Modal dan biaya produksi, C. Biaya produksi, D. Biaya promosi, E. Modal berupa biaya produksi dan promosi. 37. Keuntungan penjualan dapat dihitung jika A. Seluruh biaya modal yang telah dikeluarkan sudah kembali, B. Seluruh biaya promosi yang telah dikeluarkan sudah kembali, C. Biaya produksi telah kembali, D. Seluruh penjualan sudah kembali, E. Semua produk terjual habis. 38. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mempertimbangkan harga pokok produksi. 2. Menyesuaikan harga produk dengan pasar yang kita bidik. 3. Melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar. Dalam berwirausaha, pernyataan di atas digunakan untuk menetapkan A. Tempat, B. Produk, C. Nama perusahaan, D. Pemilihan jenis usaha, E. Harga. 39. Setiap kemasan harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain sebagai berikut, kecuali A. Jenis kemasan dipilih sesuai jenis barangnya, B. Besar kemasan harus cukup melindungi barangnya, C. Bahan kemasan berharga murah, D. Kemasan harus cukup berkualitas sebagai pengaman barangnya, E. Kemasan harus dapat menonjolkan atau mewakili kualitas barangnya. 40. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun A. Memperkuat produksi dan harga, B. Memperkuat kualitas dan harga, C. Memperkuat simbol atau brand, D. Memperkuat identitas atau brand, E. Memperkuat jaringan atau brand.